warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para ibu dan bapak, kita teruskan membaca kitab Syu'abul Iman yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi. Yang siang ini akan kita baca Asy-Syu'batus Sab'un, cabang iman yang ke-70, yaitu as-sabru indal musibah, sabar ketika menerima musibah. Sabar itu menjadi bagian dari iman yang sangat penting bagi orang beriman. Sabar adalah menahan jiwa, menjaga jiwa dari sikap duka dan benci kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, kepada sunnah Rasulullah SAW, dan menahan diri dari berkeluh kesah pada lisan kita, karena apa yang menimpa kita mungkin membuat kita menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan. Sabar itu dalam konteks keimanan seorang mukmin sangat penting. Bahkan Ali bin Abi Thalib menggambarkan sabar bagi seorang beriman itu seperti kepala pada tubuh manusia. Ali bin Abi Thalib berkata, as-sabru minal iman bisyatrir ra'si minal jasadi, malla sabra lahu fala imana lahu kasajatin kasajasadin la ra'salahu. Kata beliau, sabar itu bagian dari iman yang menduduki posisi seperti kepala pada badan manusia. Barang siapa yang tidak memiliki sabar, maka tidak ada iman baginya, seperti jasad yang tak berkepala. Para bapak dan ibu sekalian, karena itulah setiap orang beriman haruslah, wajiblah hukumnya untuk memiliki kesabaran ketika ia menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita meminta sesuatu, mengharap sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, juga sabar menjadi alat, menjadi media yang Allah perintahkan untuk kita pergunakan. Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan meminta pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan dengan salat, dengan berdoa. Dan itu bersikap sabar dan salat, berdoa kepada Allah itu lakabiratun, hal yang berat, hal yang tidak ringan kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dan di ayat yang lain di surat Al-Baqarah ayat 155, Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, sekaligus memberikan pengertian dasar apa sih itu sabar, siapa sih orang yang sabar itu. Allah berfirman, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira orang-orang yang sabar. Siapakah mereka? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sikap dasar orang yang bersabar itu mengembalikan segala hal kepada Allah, karena memang apapun yang terjadi tidak pernah lepas dari kehendak Allah, baik itu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Betapapun sekelompok orang berusaha ingin memberikan hal yang menyenangkan bagi kita, tetapi jika Allah tidak menghendaki, maka kehendak orang itu tidak akan pernah terjadi. Dan sebaliknya, betapapun orang banyak bersekongkol untuk menimpakan hal yang membahayakan bagi kita, tetapi jika Allah menghendaki, maka apa yang akan menimpa kita tidak akan pernah terjadi. Para bapak dan sekalian, yang terakhir ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang saya kira penting juga, bahkan sangat penting kita renungkan. Hadis ini cerita Ibnu Mas'ud,
Suatu saat dia datang ke rumah Rasulullah menjenguk Rasul yang sedang sakit. Dan komentar Ibnu Mas'ud setelah menjenguk Rasulullah dan tahu persis keadaan sakitnya Rasulullah, kata Ibnu Mas'ud, panjenengan wahai Rasul itu sedang tertimpa panas 2 kali lipat dari biasanya. Penyakit yang menimpa Rasul itu seperti penyakit yang menimpa 2 orang, saking panasnya. Dan itu diiyakan oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, kalau begitu berarti Rasulullah akan memperoleh pahala 2 kali dari sakitnya dan sabar menghadapinya. Maka Rasul pun mengiyakan apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud itu. Dan kemudian beliau bersabda, "Mamin muslimin yusibuhu adza fa illa khadzallahu anhu bihi khatayahu kama tahuttul waraqu minas sajari." Tiada seorang muslim pun ketika tertimpa penyakit dan kemudian ia sabar menghadapinya, maka pastilah Allah akan mengugurkan dosa-dosanya seperti berontokannya gugurnya daun-daun dari pohon. Begitulah pentingnya sabar, begitulah wajibnya sabar bagi setiap orang-orang beriman. Marilah kita berusaha sebisa kita untuk menghadapi musibah apapun yang menimpa kita dengan kesabaran, karena memang sabar bagi orang beriman itu seperti kepala pada tubuh kita. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.